Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan untuk terlebih dahulu lagi kita berdoa di dalam Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dan teramat baik. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan berkumpul berdoa bersama-sama dengan umat-Mu untuk memasuki ibadah raya ini Bapa. Kami akan berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati untuk presiden kami dan wakil presiden kami, Pak Jokowi dan Pak Amin Ma'ruf Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati Indonesia ini Tuhan, agar Indonesia ini semakin pulih dan dipulihkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan juga Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk gembala kami, gembala senior kami, Pendeta Niko Nyotor Harjo Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati dalam setiap pelayanannya, apapun juga Tuhan Kau berkati buat istri dan anaknya, mantunya, cucunya Bapa. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu dan juga 4 wakil gembalanya. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Pak Kiki Haryadi bersama wakilnya Bapa. Kami serahkan keluarga, istri, anak, cucu. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, buat gembala cabang kami mau berdoa untuk Pak Moses dan Ibu Nancy dan kedua anaknya Michael dan Gabriel. Dan juga Pak Sudande, Ibu Tanti, Deo. Kami berkati Tuhan Yesus dengan kuasa Tuhan Yesus memberkati dalam setiap apapun yang dikerjakannya Tuhan Yesus. Dan juga Bapa, Kau berkati juga Tuhan buat setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati dalam setiap segala hal apapun juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu.
Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki.
Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom yang ada di rumah-rumah saat ini. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin Saudara. Mari biar hari ini apapun yang terjadi Tuhan izinkan dalam hidup kita, jangan pernah berhenti mengucap syukur, jangan pernah berhenti berkata Tuhan Yesus itu sungguh baik. Amin. Yang ngalamin kebaikan Tuhan hari-hari ini, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami hidup hari ini Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah, kebaikan, kasih setia dan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu demi waktu, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sampai hari ini kami ada. Semua karena Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami bawa ucapan syukur, kami bawa pujian kepadamu, sembah kepadamu ya Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu hari ini. Lawat setiap kami, kuatkan, pulihkan, sembuhkan, berkati kami Tuhan. Sepanjang ibadah ini Tuhan, biar perbuatan-Mu ajaib dan semua guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap berdoa memuji menyembah Tuhan, siap diberkati. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik. Haleluya. Terima kasih kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu ada bagi kami. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan
tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari mulai angkat ucapan syukur saat ini saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami memuji, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Yesus yang sungguh baik. Oh, terima kasih Tuhan. Di rumah-rumah saat ini pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, mari sembah Dia saudara. Tuhan Yesus sembah, Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan, Dia layak dimuliakan. Kami kagum kepada-Mu ya Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, pergumulan persoalan boleh ada, namun kami percaya Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang dahsyat sanggup menolong hidup kami, sanggup menyembuhkan kami, sanggup membuka jalan dalam hidup kami, bahkan sanggup membuka pintu-pintu berkat. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Mari angkat tangan sama-sama di rumah-rumah saat ini saudaraku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup hari ini karena kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu Saudara. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sambil angkat tangan sama-sama katakan, Dia besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan kami sungguh besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu ya Tuhan. Mari biar musik saja menaikkan pujian ini, kita berdoa dalam bahasa roh sama-sama. Iman kami bersepakat dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah
kemenangan daripada Tuhan, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan kami sungguh besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kemenangan daripada Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang besar. Dia layak dipuji, dia layak ditinggikan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami berikan sorak-sorai tepuk tangan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan dia ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang selalu memberkati pada kami, menyertai kami Tuhan. Terima kasih Mama, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya jemaat Raden Intan diberkati Tuhan. Sekalipun badai silih berganti datang dalam hidup kita, Tuhan sanggup memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Boleh sama-sama angkat tangan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan
Tuhan bagiku. Saya percaya sekalipun hari-hari ini mungkin sulit, tapi Tuhan sanggup memberkati setiap kita. Orang yang berharap kepada Tuhan, katakan amin. Yuk sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Mari sama-sama buka tangan saudara. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap pandang sumber dari Yesus yang sanggup mengadakan mujizat. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kalau sampai hari ini jemaat-Mu tetap diberkati Tuhan. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Boleh sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah, tunjuk satu dengan yang lain, suami istri saling memberkati. Katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua Tuhan bagi Allah kita, Allah yang sanggup memberkati. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih kami rasakan hadirat-Mu. Terima kasih buat Tuhan yang memberkati hidup kami. Ini kami gereja-Mu Tuhan hari-hari ini. Pakai setiap kami Tuhan. Perlengkapi kami, urapi kami Tuhan Yesus. Untuk selalu menggenapi firman-Mu ya Tuhan hari-hari ini. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Ini gereja-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam
dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sambil angkat tanganmu katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali kita berjumpa dalam ibadah online di awal bulan Juni 2021. Kita percaya bulan ini Tuhan akan memegang kendali atas hidup kita dan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Mari kita berdoa untuk kita terima firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala hal yang sudah Tuhan perbuat dan lakukan dalam kehidupan kami. Keberadaan kami sampai hari ini adalah bukti nyata bahwa Engkau mengasihi, Engkau menyertai, dan Engkau melindungi kehidupan kami. Tidak ada kata-kata yang dapat kami berikan selain syukur dan sembah di hadapan-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan kembali pertemukan kami dalam ibadah online, sekalipun kami tidak bisa atau belum bisa bersekutu secara tatap muka. Tapi kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat di mana kami berada. Sampaikan firman-Mu bagi kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, dan di dalam hadirat Tuhan segala keangkuhan kita, segala kondisi hati kita yang tidak benar akan Tuhan kikis. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kita percaya Bapak Ibu bahwa ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan yang akan mengubah sikap hati kita, mengubah karakter kita yang tidak berkenan. Akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul praduga. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata praduga itu diartikan anggapan tentang sesuatu tanpa harus membuktikannya terlebih dahulu. Atau diartikan juga sebagai prasangka. Jadi praduga artinya kita menganggap sesuatu tanpa harus membuktikan apa yang kita anggap itu.
terlebih dahulu. Lalu kita berprasangka. Nah, ini sesuatu yang bahaya ketika kehidupan kita dipenuhi dengan praduga atau prasangka-prasangka yang akan membuat kita akhirnya kita menganggap sesuatu yang kita duga itu benar, padahal kita belum membuktikan terlebih dahulu. Nah, ada satu kisah di dalam Alkitab yang akhirnya berdampak kepada peperangan antara Daud dengan Bani Amon. Kita lihat, Bapak Ibu, di dalam ayat firman Tuhan, 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dikatakan begini, ayat yang pertama, sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka. Sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Ayat 6. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba. 20.000 orang pasukan berjalan kaki dari raja negeri Makkah, 1.000 orang, dan dari orang-orang top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Kalau kita perhatikan kisah ini menarik Bapak Ibu, karena setelah Raja Bani Amon meninggal, lalu kemudian anaknya yang bernama Hanun menggantikan ayahnya menjadi raja. Hanun, anak Nahas ini tidak mengerti atau berprasangka buruk tentang pegawai atau utusan-utusan Daud yang datang dengan maksud atau dengan tujuan menyampaikan turut berduka cita itu. Karena Daud memang punya inisiatif yang baik untuk menjalin persahabatan dengan Hanun, seperti Daud menjalin persahabatan dengan ayahnya yaitu Nahas, sehingga dia mengirim utusan menyampaikan turut berduka cita melalui pegawai-pegawai yang diutus itu. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat 3 tadi dikatakan, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Nah, ini praduga yang keliru dari pemuka-pemuka Bani Amon yang disampaikan kepada Hanun yang baru saja menjabat sebagai raja itu. Dikatakan, bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Ini sesuatu yang harus kita mengerti dan jangan sampai ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Daud mengutus pegawai-pegawainya untuk menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Raja Amon, yaitu ayah dari Hanun. Tetapi pemuka-pemuka Bani Amon memiliki praduga, memiliki prasangka yang buruk terhadap pegawai-pegawai atau utusan-utusan Daud.
Dia mulai mencurigai bahwa ini bukan hanya sekedar menyampaikan ucapan turut berbelasungkawa, tapi mungkin maksudnya untuk mengintai kota ini, mau menghancurkan kota ini sehingga Daud mengutus pegawai-pegawainya. Dan dari praduga itu dipercayai menjadi sebuah kebenaran. Dan bahkan Hanun pun menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh pemuka-pemuka Bani Amon yang hanya berdasarkan pada praduga itu dianggap sesuatu yang benar. Maka apa yang dilakukan? Ini tindakan yang keji. Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruh mencukur setengah dari janggut. Ini sebuah perlakuan yang sangat tidak menghormati sama sekali, mempermalukan sama sekali pegawai-pegawai atau utusan dari Daud. Nah, nanti kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya, kita akan melihat bahwa akibat dari itu semua atau dampak dari itu semua, Daud akhirnya berperang, mengutus Yoab berperang melawan Bani Amon ini. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu, bahwa praduga ini sesuatu yang mengerikan. Praduga ini sesuatu yang harus dihindari. Jangan sampai kehidupan kita dipenuhi dengan praduga-praduga. Dimulai dari hal-hal yang kecil mungkin. Bahkan ketika sekarang zamannya media sosial, kita mengirim pesan melalui WA. Kita tahu bahwa ketika pesan itu diterima oleh seseorang, yang kita kirim pesan itu, maka tandanya adalah centang biru. Bahkan ketika kita sudah melihat pesan kita sudah terbaca dengan tanda centang biru, tapi kok belum direspon atau tidak direspon, kita mulai memiliki praduga-praduga tertentu. Jangan-jangan dia tidak mau membalas saya. Jangan-jangan dia marah kepada saya. Jangan-jangan dia sudah membenci saya dan lain sebagainya. Hati-hati dengan praduga-praduga yang memenuhi kehidupan kita, yang ujung-ujungnya akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak akan bertumbuh secara rohani. Karena begini, praduga itu bisa mempengaruhi konsep, mempengaruhi penilaian, dan mempengaruhi sikap kita. Jadi ketika seseorang dipenuhi dengan praduga di dalam kehidupannya, konsepnya akan terpengaruh dengan praduga itu. Penilaiannya, sikapnya akan terpengaruh. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, akibat praduga yang memenuhi hati dari Saul pada saat itu, sehingga membuat penilaian dan bahkan sikap Saul menjadi berubah terhadap Daud. Ketika Daud, oleh karena pertolongan Tuhan, bisa mengalahkan Goliat, mengalahkan musuh-musuh Israel, orang-orang Filistin, dan siapapun yang menyerang orang Israel pada saat itu. Lalu banyak orang mulai mengeluh-elukan Daud dengan nyanyian yang nyaring. Dan ini menimbulkan panas hati dari Saul. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 8 sampai 9 dikatakan gini. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Ketika dia mendengar orang berkata Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Perkataan yang didengar oleh Saul ini menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ini mulai muncul praduga di dalam hati Saul. Jangan-jangan lama-kelamaan nanti saya dikudeta oleh Daud. Posisi saya ini tidak aman lagi karena Daud. Dan di ayat 9 dikatakan, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Praduga itu mempengaruhi penilaian sikap dan konsep seseorang, sehingga orang bisa saling membenci seperti Saul. Saul timbul kedengkian, Saul timbul kebencian terhadap Daud karena praduga tadi. Hidupnya dipenuhi dengan praduga. Jangan-jangan Daud akhirnya akan mengkudeta saya. Jangan-jangan akhirnya Daud akan mengambil alih kekuasaan yang sah ini. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Praduga mempengaruhi penilaian kita terhadap seseorang. Praduga mempengaruhi sikap kita kepada seseorang.
Kita bisa membenci seseorang karena praduga tadi. Lalu praduga bisa membuat kita takut. Penilaian kita berubah, sikap kita berubah, kita menjadi takut. Ketika Yakub selama beberapa tahun di rumah Laban, lalu kemudian dia kembali ke rumah ayahnya, ingin bertemu dengan Esau, kakaknya pada saat itu. Ini sebuah pergumulan yang berat yang harus dialami oleh Yakub, karena Yakub dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Saudara bisa baca di Kejadian pasal 32, itu ketakutan dari ketakutan dari Yakub maksud saya. Ketika ingin bertemu dengan Esau, dia dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Dia menduga, jangan-jangan nanti kalau saya ketemu dengan Esau, dia masih panas hati, dia masih membenci dia masih mendendam kepada Yakub. Hatinya dipenuhi dengan praduga sehingga membuat sikapnya menjadi takut ketemu dengan Esau. Tapi kalau kita lihat Kejadian 33 ayat yang keempat, ternyata ketika mereka ketemu, dikatakan gini, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Ternyata tidak seperti yang dia duga. Esau sudah lama melunturkan amarah di dalam hatinya terhadap Yakub. Esau tidak lagi menyimpan kebencian yang begitu rupa terhadap Yakub. Tetapi Yakub memenuhi hatinya dengan praduga, sehingga dia takut bertemu dengan Esau. Dan Alkitab catat, ternyata ketika mereka bertemu, Esau berlari mendapatkan Yakub, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisan mereka. Praduga mempengaruhi sikap kita. Kita bisa membenci seseorang, kita bisa menjadi takut, dan kita bisa menjadi gelisah. Kita ingat Bapak Ibu ketika saudara-saudara Yusuf ada di Mesir waktu itu dan mengetahui setelahnya bahwa orang yang di depan mereka itu adalah yang menjadi penguasa nomor 2 di Mesir itu adalah Yusuf, saudara mereka yang telah mereka buang itu dan mereka jual itu. Dan ketika bapaknya masih ada, mereka semua aman karena bapaknya yang mempersatukan mereka dan membela mereka. Tapi ketika bapaknya atau papanya sudah meninggal, timbullah kegelisahan di antara saudara-saudara Yusuf ini. Karena apa? Karena hati mereka dipenuhi dengan praduga. Jangan-jangan nanti ketika ayah kita sudah meninggal, Yusuf mulai berubah, mulai membalaskan dendam kepada kita semua. Tapi coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Kalau saudara baca di ayat selanjutnya, Yusuf berkata apa? Buang segala pikiran jahat itu. Kalian memang meraka-rakakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan meraka-rakakan yang baik dengan maksud untuk memelihara bangsa kita, memelihara bani kita ini. Kita bisa melihat saudara-saudara dari Yusuf ini dipenuhi dengan praduga sehingga membuat hatinya menjadi gelisah karena mempengaruhi sikap kita. Makanya hati-hati, hari ini jangan izinkan hati kita dipenuhi dengan praduga atau prasangka, karena itu akan mempengaruhi sikap kita. Kita bisa saja membenci orang lain, kita bisa saja takut, kita bisa saja dipenuhi dengan kegelisahan, dan bahkan kita akan dipenuhi dengan kekecewaan. Naaman, panglima tentara Aram yang sakit kusta, mendengar kabar bahwa ada nabi Tuhan yang Tuhan pakai bisa menyembuhkan segala sakit penyakit itu. Maka dia datang menghadap Elisa dengan maksud supaya paling tidak Elisa menumpangi tangan lalu kemudian mendoakan dia. Tapi kalau kita perhatikan di 2 Raja-Raja 5 ayat 10-11, 2 Raja-Raja 5 ayat 10-11, Elisa justru menyuruh
ajudannya atau utusannya untuk bertemu dengan Naaman. Coba kita baca. 2 Raja-Raja 5 ayat 10-11. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat sakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Ini prasangka atau praduga yang dimiliki oleh Naaman. Dia menduga kalau dia sampai kepada Nabi Tuhan yaitu Elisa itu, maka Elisa akan bertemu dengan dia dan menumpangi tangan di bagian yang sakit, mendoakan supaya sakitnya itu sembuh atau kustanya itu tahir. Ternyata realitanya tidak seperti itu. Elisa justru menyuruh utusannya, menyuruh Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Ini akhirnya membuat hati dari Naaman ini kecewa. Karena praduga yang sudah ada di dalam kehidupannya itu. Makanya tadi saya katakan Bapak Ibu bahwa praduga itu mempengaruhi penilaian kita kepada seseorang, mempengaruhi sikap kita kepada seseorang. Kita bisa membenci orang lain karena praduga. Kita bisa takut kepada orang lain karena praduga. Kita bisa menjadi gelisah karena praduga. Kita bisa menjadi kecewa dengan orang lain seperti Naaman itu karena praduga. Praduga mempengaruhi konsep kita, mempengaruhi penilaian kita, dan mempengaruhi sikap kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, praduga mempengaruhi hubungan di dalam interaksi sosial. Bahkan mempengaruhi keharmonisan. Karena begini, ketika hati kita dipenuhi dengan praduga, akan muncul kecurigaan demi kecurigaan. Dan dari kecurigaan itu, kalau kita simpan di dalam hidup kita, itu akan melahirkan gosip. Banyak orang suka gosip, itu dimulai dari praduga atau prasangka. Seseorang mulai menilai orang lain dengan penilaiannya dia sendiri, dengan dugaannya dia sendiri, tanpa dasar kebenaran yang jelas. Sehingga mulai menaruh curiga kepada orang lain itu. Kok tetangga saya ini uangnya banyak, tetangga saya ini kaya, padahal nggak kelihatan kerja. Oh, jangan-jangan dia babi ngepet. Jangan-jangan dia pelihara tuyul. Jangan-jangan dia punya pergi ke Gunung Kawi, pesugihan dan lain-lain. Seperti yang beberapa waktu lalu kita dihebohkan di berita, saudara, di daerah Depok, heboh dengan babi ngepet. Karena apa? Praduga tadi. Praduga bisa mempengaruhi hubungan di dalam interaksi sosial, keharmonisan pun akan terganggu. Karena umumnya orang yang dipenuhi dengan praduga akan mulai curiga dengan orang lain. Akan curiga dengan kesuksesan orang lain, akan curiga dengan keberhasilan orang lain, akan curiga dengan keharmonisan rumah tangga orang lain, dan mulai menyebarkan gosip. Mulai menyebarkan berita-berita bohong. Padahal kita tahu Alkitab dengan jelas berkata, jangan menyebarkan kabar bohong. Dan jangan menolong orang yang jahat memberi kesaksian yang tidak benar. Alkitab berkata demikian. Jadi ketika kita mulai terjebak dengan gosip, menyebarkan kabar bohong, yang dimulai dari sebuah praduga yang tidak berdasar sama sekali, kebenarannya tidak bisa dibuktikan, hati-hati. Maka kita ikut menyebarkan berita bohong atau hoax yang hari-hari ini marak itu. Ada satu kisah ketika seorang pria makan di sebuah restoran. Dia pesan satu sup yang sangat terkenal di restoran itu. Lalu kemudian ketika sup sudah dihidangkan, dan seorang pria yang memesan sup ini ingin segera menikmati karena rasa lapar sudah memenuhi atau menghinggapi tubuhnya waktu itu. Lalu kemudian ketika dia mau makan, dia panggil pelayannya, pelayan restoran itu, "Maaf, saya tidak bisa makan. Saya tidak bisa makan." Ketika pegawai restoran, pelayan restoran itu mendengar apa yang dikatakan oleh bapak ini, dia segera memanggil manajer restoran tersebut. Ketika manajer datang, bapak ini berkata, "Maaf, saya tidak bisa makan." Wah, dipenuhi dengan kegalauan manajer ini.
Lalu kemudian manajernya berkata, tunggu sebentar Pak, saya akan panggil koki yang menyediakan masakan ini. Lalu kemudian kokinya datang. Ada yang bisa dibantu Pak? Bapaknya berkata, saya tidak bisa makan. Wah, kokinya mulai bingung dan berkata, apa yang salah dengan makanan yang saya hidangkan ini, yang saya olah, yang saya masak ini? Apakah ada yang tidak berkenan di hati Anda? Lalu kemudian si bapak ini hanya tersenyum dan berkata, saya tidak bisa makan karena Anda belum memberikan sendok dan garpu. Bagaimana saya bisa makan itu? Tapi kalau kita lihat pelayan restoran itu sudah memiliki praduga, berprasangka yang enggak-enggak. Manajernya juga punya praduga yang macam-macam. Lalu kemudian kokinya pun punya praduga yang macam-macam. Praduga bisa meretakkan hubungan yang baik, bisa meretakkan keharmonisan. Karena itu jangan izinkan hati Bapak Ibu dipenuhi dengan praduga atau prasangka. Karena praduga yang kedua mempengaruhi hubungan atau keharmonisan. Sebab begini, orang yang punya praduga, hidupnya akan dipenuhi kecurigaan terhadap orang lain. Dan akan menyebarkan berita bohong tentang orang lain itu yang belum tentu terbukti kebenarannya. Dan yang ketiga, praduga mempengaruhi perilaku atau tindakan. Ketika hidup kita dipenuhi dengan prasangka atau praduga yang keliru, yang buruk, maka itu akan mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi tindakan kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan akan salah. Dan setiap tindakan yang kita lakukan yang dasarnya adalah praduga, pada akhirnya akan menyeret kita kepada ketidakbenaran, kesalahan, bahkan kesalahan yang fatal. Karena itu hari ini mari kita belajar. Jangan izinkan hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua dipenuhi dengan praduga. Karena praduga yang pertama mempengaruhi konsep, penilaian, dan sikap kita. Kita bisa membenci orang lain, kita bisa takut pada orang lain, kita bisa menjadi gelisah, kita bisa menjadi kecewa karena praduga. Dan yang kedua, praduga mempengaruhi hubungan atau keharmonisan. Yang ketiga, praduga mempengaruhi perilaku atau tindakan. Nah, bagaimana supaya kita lepas dari praduga? Bagian terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita. Bagaimana supaya kita lepas dari praduga? Yang pertama, berpikirlah benar. Belajar untuk kita selalu berpikir yang benar. Jangan kita izinkan pikiran kita dipenuhi dengan prasangka-prasangka, praduga-praduga. Tapi hari ini, izinkan biar setiap kita memiliki pikiran-pikiran yang benar. Dan yang kedua, hati-hatilah di dalam bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka mengumpat, suka membuka rahasia, suka gosip atau bocor mulut, ini sesuatu yang membahayakan. Amsal pasal yang ke-20 ayat ke-19 dikatakan gini, siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ini nasihat yang bijak. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka memenuhi hidup mereka dengan prasangka atau praduga, kita akan menjadi orang yang ketularan, ikut-ikutan memenuhi hidup kita dengan praduga atau berprasangka itu. Dan kita bisa menjadi orang yang bocor mulut dan lain sebagainya. Hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Pilihlah teman yang benar, pilihlah sahabat yang tepat, karena teman atau sahabat itu akan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Teman atau sahabat akan sangat mempengaruhi siapa kita di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita lepas dari praduga? Cek fakta. Ini sangat penting. Biasakan cek fakta atau cek kebenarannya. Karena begini, kita ada di era yang disebut dengan post-truth, di mana kebohongan bisa menjadi kebenaran dengan memainkan emosi seseorang. Kita ada di era itu, pasca kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak lagi berdasarkan kepada sebuah penilaian yang objektif terhadap sesuatu yang memang benar-benar benar adanya, tetapi bisa dengan memainkan emosi seseorang, mengabarkan itu menjadi sebuah kabar bohong atau hoax, dan itu bisa dipercayai sebagai sebuah kepercayaan massal. Jadi kita ada di era ini Bapak Ibu,
Di mana sekarang kita tidak lagi, atau orang kebanyakan tidak lagi menilai segala sesuatu berdasarkan penilaian yang objektif, tetapi mereka mempercayai sebuah kabar atau berita atau sesuatu yang dihembuskan begitu saja tanpa kebenarannya, tanpa ada kebenarannya. Maka diperlukan apa? Cek fakta. Sebelum kita meneruskan pesan, sebelum kita mempercayai sebuah berita, cek terlebih dahulu. Karena berita hoax, berita kabar bohong begitu marak hari-hari ini. Jangan sampai kita menjadi ikut-ikutan menyebarkan berita bohong itu. Tetapi kita hentikan, kita coba menjadi bijak, cek kebenaran dari sebuah berita atau peristiwa. Jadi 3 hal ini akan menolong kita untuk lepas dari praduga. Coba berpikirlah yang benar, hati-hati di dalam bergaul, dan cek fakta, cek kebenaran. Karena kita ada di era post-truth, di mana kebohongan bisa menjadi sebuah kebenaran dengan memainkan emosi seseorang. Yang bahaya, ketika hubungan kita dengan Tuhan dipenuhi dengan praduga, maka kita akan memiliki penilaian yang keliru, memiliki konsep yang salah, dan sikap yang salah tentang Tuhan. Kita bisa menjadi kecewa dengan Tuhan, kita bisa menjadi marah kepada Tuhan, dan hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi erat, lalu kemudian akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita yang salah dengan Tuhan. Karena itu, biar setiap kita hari ini mau belajar, buang praduga, buang prasangka dari dalam hati kita. Apa praduga? Tadi saya katakan, kita menganggap sesuatu itu benar tanpa dibuktikan terlebih dahulu. Tapi kita hari ini mulai belajar untuk kita cek fakta, cek kebenaran yang ada. Jangan gampang percaya dengan berita, dan hati-hati dalam bergaul, serta berpikirlah benar. Saya percaya kalau kita lakukan itu, kita menjadi orang-orang yang bijaksana, dan hati kita tidak akan dipenuhi dengan prasangka, praduga, tapi kita menjadi pribadi yang bertumbuh ke arah yang lebih baik, yang lebih benar lagi, dan kita dewasa menjadi contoh, menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya renungan firman Tuhan ini menolong kita semua. Mari kita berdoa, kita responi firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar hari ini, mengingatkan kami agar hidup kami tidak dipenuhi dengan praduga atau prasangka, menganggap sesuatu itu benar tanpa kami cek keberadaannya terlebih dahulu. Mampukan kami Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang bijaksana, berpikir yang benar, bergaul dengan orang yang tepat, dengan orang yang benar, dan cek setiap kebenaran, cek setiap fakta yang ada, sehingga kami tidak gampang larut atau ikut di dalam kebohongan yang dipercayai secara massal. Apalagi kami hidup di era post-truth ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman yang kami dengar, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mengingat pengorbanan dan penderitaan Tuhan bagi kita. Mari kita lihat hidup kita, kalau ada dosa, kalau ada salah, kita akui di hadapan Tuhan. Supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat bagi setiap kita. Beberapa menit ke depan, mari kita lihat hidup kita. Ampuni kami Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu. Sucikan kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Lihat hidup kami Tuhan. Lihat hidup kami. Biar saat ini darah anak domba Allah membasuh setiap kami. Darah Yesus menguduskan seluruh hidup kami. Kalau ada dosa, ada kesalahan yang belum kami akui Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Kuduskan kami semua supaya kami layak terima perjamuan kudus. Kuduskan roti dan anggur. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah perjamuan kudus ini untuk memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita berdiri dan kita angkat roti, potongan biskuit yang sudah kita persiapkan di rumah kita masing-masing. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin, mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi, Bapak Ibu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah benar-benar persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Dengan hati yang bersyukur, kita datang kepada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, bahwasanya Tuh selamanya, kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih ya Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berkat Tuhan turun atas umat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang kekurangan Tuhan limpahkan dengan yang baik. Mereka yang sakit, mereka yang kelemahan tubuh, mereka yang butuh penghiburan, hiburkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat masih ada, mujizat-Mu berlaku sampai hari ini bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami semua. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dan untuk perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama perkatakan definisi dari Pentakosta ketiga. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita percaya apa yang kita perkatakan akan terjadi atas bangsa kita, atas dunia ini. Mari kita bersama-sama arahkan hati kita angkat tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong, menyertai, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya